Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua RT 22 RW 02 Kelurahan Bandar Jaya, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, banyak malam ini yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Aku lihat kinai dari sini Ustadz Galer. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana duka, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia dan rahmatnya jualah. Maka pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat, dengan harapan kita yang banyak berselawat kepadanya, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan, untuk mendoakan almarhumah Ibunda Masayu Masning binti Mas Agus Muhammad Arif yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Keluarga ahli musibah memang ditinggalkan oleh orang tua tercinta itu sedih luar biasa, ya. Namun inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh Qori tadi itu menasihatkan kepada kita semuanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya apa? Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi kamu. Jadi kita mendapat musibah, ya, seperti ini, tidak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali sabar. Itulah sabar dan sholat, banyak-banyak sholat. Sabar itu artinya ya berusaha menyadarkan diri sendiri dan juga orang lain bahwa ini datangnya dari Allah dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Jangankan orang tua kita, kita saja nanti akan kembali kepada Allah. Ya, artinya selalu menyadari itu. Nah, inilah sabar, ya. Dan ini adalah implementasi dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, jadikan sholat sebagai penolong bagi kamu. Artinya apa? Tersirat makna bahwa banyak-banyak ingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah itulah hati kita menjadi tenang. Kemudian untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga kita diingatkan, termasuk diri pribadi saya. Kalau 3 hari yang lalu kita mengantarkan almarhumah ke pekuburannya, maka pastilah besok atau lusa kita yang akan diantarkan orang. Tidak terkecuali yang sedang berdiri. Ya, oleh karena itu kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian kepada keluarga ahli musibah, tentunya malam ini kita semuanya jamaah takziah mendoakan almarhumah, ya, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, diluaskan, dilapangkan alam kuburnya, dijauhkan dari siksa api neraka, dan
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keluar ya, kapan saja doakan, karena itulah yang akan menolong orang tua kita. Tidak ada lagi yang dapat menolong orang tua kita itu di alam kuburnya kecuali doa-doa kita. Dan doa yang tulus ya, yang ikhlas, itu lebih cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk kita semuanya, kalau kita berbahagia dengan orang yang sedang bahagia, itu namanya tahniyah. Jadi kalau kita menghadiri resepsi pernikahan, itu kan bahagia dengan orang yang bahagia, atau majelis akikoh misalnya, ya, itu tahniyah namanya. Tapi sebaliknya, apabila kita turut berduka kepada orang yang sedang kena musibah, itu namanya takziah. Jadi ada tahniyah, ada takziah. Nah, malam ini kita takziah. Dan hadis Rasulullah SAW itu banyak hadisnya ya. Antara lain menyebutkan bahwa barang siapa yang datang ke majelis takziah, maka dia akan diberi pahala seperti pahala kesabaran orang yang menerima musibah itu. Jadi kalau orang yang musibah ini menerimanya dengan kesabaran, dengan sabar, pahalanya sangat luar biasa. Nah, kita yang menghadiri takziah ini juga akan mendapatkan pahala itu. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan. Takziah ini hukumnya sunnat, bahkan sunnat muakkad, sunnat yang dikuatkan. Nah, itu. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin sekedar mengingatkan kita semuanya bahwa kita ini akan melalui 5 alam. 5 alam. Ada alam yang sudah kita lalui, dan ada alam yang sedang kita kita jalani, dan ada juga alam yang nanti akan kita lewati. Yang pertama alam ruh. Itu sudah lama sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, semua kita melewati alam itu, alam ruh. Kita semuanya berupa ruh dulu. Yaitu di dalam Al-Quran, ya, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada ruh itu, wahai ruh, ya, apakah kamu ini menyaksikan, mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Maka ruh itu, semua ruh, ya, dari ruh Nabi Adam sampai ruh kita ini, sampai ruh manusia terakhir, semuanya menjawab, qalu bala syahidina. Iya Tuhan, kami itu menyaksikan bahwa Engkau itu Tuhan kami. Jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini semuanya beriman kepada Allah. Tapi lahir ke dunia karena pengaruh lingkungan, ada yang jadi beriman, ada yang tidak beriman, dan lain sebagainya. Itu alam yang sudah kita lalui, alam ruh namanya. Lalu yang kedua, kita melalui namanya alam rahim, di dalam perut ibu. Ya, 9 bulan 10 hari. Ya, kita awal-awalnya berupa nutfah, suatu cairan, ya, selama 40 hari. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan 40 hari kemudian kita akan berupa alaqah, berupa segumpal darah. Yang 40 hari berarti 80 hari Pak. Lalu 40 hari yang ketiga kita berupa mudghah, dalam rahim ibu itu berupa segumpal daging, ya. Jadi 40 hari kalau dijumlahkan menjadi 120 hari. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Ketika 4 bulan ditiupkan ruhnya, diambil ruh tadi, ditiupkan ke dalam rahim ibu itu tadi. Ya, nah sejak itu ruh kita ditiupkan di situ. Nah, kemudian kita dilahirkan ke dunia. Lalu alam yang ketiga ialah alam dunia yang sekarang sedang kita jalani, ya. Dan kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini, ya. Ibu Mas Ayu, Mas Ning itu lebih kurang 74 tahun.
Nah, kalau mau ingatkan umur Nabi 63 tahun. Oleh karena itu kalau yang di atas 63 tahun itu bonus, ya. Nah, itu. Jadi kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini, ya. Lalu alam yang keempat, alam barzah. Ya, alam barzah. Alam barzah itu Pak, bukan alam kuburan itu. Kalau alam kuburan itu tempat menyimpan jasad kita. Ya. Nah, jasad kita ini disimpan di kuburan. Dan kuburan tidak mesti tanah. Orang yang mati di laut itu menjadi kuburan baginya. Orang yang mati terbakar, api itu menjadi kuburan baginya. Perkara di mana jasad kita disimpan, terserah, tidak masalah. Tetapi yang jelas, ruh kita akan dibawa. Kemana ruh kita akan dibawa? Ke alam barzah. Di mana alam barzah itu? Wallahu a'lam. Belum tahu kita. Kecuali nanti kalau kita sudah mengalami. Ya, alam barzah. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman itu disampaikan marajal bahraini yaltaqiyan. Kami alirkan dua laut, ya, kedua laut itu bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan wa ja'ala bainahuma barzahul la yabghiyan. Wa ja'ala bainahuma, dan di antara keduanya barzah. Nah, Allah menggunakan kata barzah. Barzah itu artinya, dan di antara kedua laut itu ada pemisah. Nah, itu lautan Atlantik dengan Samudra Hindia itu bertemu tapi tidak menyatu. Jadi bertemu Pak tapi tidak menyatu. Konon katanya karena kadar air garamnya berbeda sehingga dia bertemu tapi tidak menyatu. Air sungai ketemu dengan air laut. Air sungai airnya tawar, air laut airnya asin. Tapi walaupun bertemu tidak lantas air tawar menjadi asin, air laut juga tidak menjadi tawar. Seakan-akan barzah, ada pemisah. Nah, alam ini dinamakan dengan alam barzah. Mengapa dinamakan alam barzah, alam pemisah? Karena dunia lah lewat, akhirat belum sampai, sehingga dinamakan barzah, pemisah. Nah, jadi di alam barzah itu nanti tergantung dengan amal kita, ya, akan diperlihatkan surga dan neraka. Kalau melihat surga menengok ke kanan, maka itu namanya nikmat kubur. Tapi kalau menengok ke kiri, melihat neraka yang akan menjadi tempatnya nanti, maka dia siksa kubur namanya. Jadi menengok ke kanan melihat surga yang nanti mungkin akan menjadi tempatnya, itu nikmat kubur. Tapi melihat ke neraka, ke sebelah kiri melihat ke neraka yang akan menjadi tempatnya, itu nikmat kubur, siksa kubur. Nah, itu. Ya. Jadi bisa digambarkan, hanya gambaran saja, ini bukan berarti begitu ya. Gambarannya saja kita seperti di sebuah akuarium besar. Ya, akuarium besar, bisa menengok ke kiri, bisa menengok ke kanan. Itulah alam barzah, dan semua kita pasti kita akan mengalami. Lalu alam yang kelima, alam yang terakhir adalah alam akhirat. Kita akan dibangkitkan. Berapa lama kita di alam barzah? Tidak tahu. Ya, mungkin sebentar, mungkin lama. Nabi Adam sudah lama meninggalnya, berarti sudah lama sekali di alam barzah. Ya, sangat lama sekali. Nah, lalu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan memasuki fase yang berikutnya adalah alam akhirat. Ya, dan disitulah nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di alam ruh kita namanya ruh, di alam rahim kita namanya janin, di alam dunia Allah menyebut kita dengan al-insan, manusia, atau kata lainnya adalah basor. Ya. Kemudian di alam barzah kita disebut dengan mayit. Di alam akhirat kita dua disebut, kalau tidak ahlul jannah,
wa ahlun nar, ahli surga atau ahli neraka. Sekarang saya nanya dengan bapak-bapak yang ada di sini, Pak, kita ini bisa hidup ini karena ada ruh, ya dah? Kalau ruh kita sudah tidak ada lagi, berarti kita mati, ya. Kita bisa hidup karena ada ruh. Di alam ruh kita hidup dah? Hidup, ya namanya saja alam ruh, ya pasti hidup, ya. Kalau ruhnya masih ada. Sekarang di alam rahim ibu kita hidup dah, Pak? Hidup. Kan roh itu ditiupkan, cerita saya tadi 4 bulan ditiupkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di dunia, oh jelas hidup. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan seperti ini karena hidup. Sekarang di alam barzah kita hidup dah, Pak? Hidup. Kan ruhnya yang dibawa. Di alam akhirat hidup. Jadi sebenarnya, Pak, kita tidak pernah mati. Yang mati itu kan, istilah mati itu hanya berpisahnya jasad dengan ruh. Jasad kita disimpan di kuburan, ruh kita dibawa ke alam barzah. Kita tidak pernah mati. Bak kata Haji Irama, jasad kita ini hanya akan menjadi santapan cacing tanah habis, tapi ruhnya tidak pernah habis. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, hidup yang sangat menentukan di antara 5 fase tadi adalah hidup di dunia ini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena hidup di dunia ini adalah tempat kita menanam. Dan kapan kita akan memetik hasilnya? Di alam barzah dan alam akhirat. Oleh karena itulah dalam hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, banyak-banyaklah kita menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan yang nantinya akan kita petik di akhirat nanti. Ya, karena apa? Hidup yang sebentar di dunia ini sangat menentukan nanti kita hidup di akhirat kelak. Pepatah bahasa Arab, jasadun khaliqun illa ibadatillah. Jasadmu itu akan musnah kecuali jasad yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau sekedar tangan kita, kaki kita, itu tadi saya sampaikan, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi yang abadi apa, Bapak Ibu? Jasad yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Jasad yang ruku, jasad yang sujud, ya, kaki yang dipergunakan untuk sujud, tangan yang dipergunakan untuk sujud, itu yang akan menjadi saksi nanti, itu yang abadi. Kalau yang ini jasadun khaliqun akan musnah, ya. Nah itu jasad jasad yang berjalan ke majelis taklim, jasad yang berjalan ke takziah dan lain sebagainya, ke pengajian, itu yang akan abadi. Ya, jadi benar pepatah bahasa Arab itu, jasadun khaliqun illa ibadatillah. Artinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.